Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bersyukur sekali kami pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa 29 Oktober 2019, atau di hari pertama bulan Rabiul Awal di tahun 1441 Hijriah, kami masih bisa menemui Anda di sore hari ini yang insya Allah cerah di Jakarta, Alhamdulillah, dalam program perjalanan Islam yang dipersembahkan oleh Wesal Travel. Dan pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini kita akan materi kita pada hari ini yaitu motivasi menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan alhamdulillah sudah bersama saya narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Abu Usama, sarjana pendidikan Islam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana kabar antum Ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, materi kita adalah motivasi menunaikan ibadah haji dan umrah, benar Ustadz ya? Ya, insyaallah. Siap, insyaallah. Dan pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami juga membuka kesempatan untuk Anda bertanya. Bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui line SMS maupun line WhatsApp di nomor 081906389291. Saya ulangi, silakan kirimkan pertanyaan Anda seputar tema kita hari ini, yaitu motivasi umroh dan juga haji, di nomor 081906389291. Dan langsung saja kita akan mempersilahkan mendengarkan kajian dari Ustaz Abu Usama. Siap, fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha, rawahu at-Tabrani. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa Wesal TV dimanapun berada, alhamdulillah sore yang berbahagia ini kita bisa bertemu bermajlis ilmu. Kita berdoa dan berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita dan merahmati serta memudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh pembawa acara kita, ya insyaallah tema kita seputar motivasi ibadah haji dan umrah. Mengawali hal ini tentunya ada satu hal yang penting untuk kita pahami, bahwasanya ada satu motif, ada satu hal yang penting dalam diri seorang muslim yang itu tidak boleh hilang daripadanya. Karena bagaimanapun nilai inilah yang telah hilang dari orang-orang munafik setelah keimanan itu tercabut dari dada-dada mereka. Jadi nilai inilah yang hilang dari orang-orang munafik setelah keimanan itu tercabut dari hati mereka. Apa itu? Yaitu yang para ulama menyebutkan dengan himmah. Apa itu himmah? Himmah adalah al-azam, ya, azam qawiyah, yaitu orang yang memiliki semangat. Jadi himmah itu adalah semangat. Himmatul aliyah berarti semangat yang tinggi. Maka kita perhatikan kaum muslimin sekalian rahimakumullah, mengapa ini penting untuk kita
bicarakan dalam kesempatan kali ini dan nanti kaitannya dengan ibadah haji dan umrah. Karena kita pahami dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang hilangnya himmah ini dari hati orang-orang munafik. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah semoga kita tidak termasuk salah satu dari mereka. Kita perhatikan salah satu contohnya saja ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sifatnya salatnya orang-orang munafik. Maka kita dapati Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Tidaklah mereka mendatangi salat melainkan mereka mendatangi dengan penuh kemalasan. Mengapa malas? Karena tidak adanya semangat. Mereka tidak menginginkan sholat sebenarnya. Kemudian kita perhatikan pula di saat Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat semangat mereka dalam berinfak, semangat mereka dalam bersedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala yunfiquna illa wahum karihun. Tidaklah mereka menginfakkan harta mereka melainkan dalam kondisi terpaksa, ada unsur keterpaksaan. Mengapa? Sekali lagi karena hilangnya semangat di dalam hati mereka. Bahkan bukan hanya itu, sampai Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana lisan-lisan mereka dalam berzikir kepada Allah. Allah menyebutkan wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidaklah mereka berzikir kepada Allah melainkan mereka berzikir dengan zikir yang sedikit sekali. Dan tentunya seluruhnya ini karena hilangnya semangat. Ketika tidak ada semangat, maka tidak ada motivasi untuk melakukan amal-amal soleh. Maka kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, jika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, maka modal utamanya adalah semangat. Tanpa semangat, maka kebahagiaan itu hanya satu cita-cita kosong yang tidak akan pernah dia dapatkan. Begitu pula jika dia ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di akhirat, sekali lagi dia harus memiliki semangat, himmah. Karena surga itu mahal. Ya. Sama Nuhu Ghaliyah, Rasul mengatakan harganya itu mahal. Jadi dia tidak bisa didapatkan dengan sesuatu yang remeh, sesuatu yang murah, sesuatu yang mungkin kita bisa berleha-leha dalam mendapatkannya. La yumkin, tidak mungkin. Karena surga itu mahal, maka dia harus diburu. Maka kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala, di saat Allah memerintahkan kepada kita dengan satu kebaikan, maka Allah menyebutkan untuk bermusabaqah. Fastabiqul khairat. Hendaklah kamu bermusabaqah, berlomba-lomba. Kenapa berlomba-lomba? Karena bisa jadi amalan yang sama, pahala yang dibawa akan berbeda. Ya, amalan yang sama, ya sifatnya sama, waktunya sama, tempatnya sama, tetapi amalan yang dibawa, pahala yang nanti dibawa itu akan berbeda nilainya. Salat kita di masjid yang sama, dengan imam yang sama, bacaan sama, seluruhnya sama, pahala yang kita bawa akan berbeda-beda. Sebagaimana dalam sebuah perlombaan, startnya sama, tapi nanti hasilnya siapa yang jadi juara satu, juara kedua, dan lain sebagainya. Maka beginilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita untuk bersemangat dalam kebaikan. Ada satu hadis Rasul SAW yang diterima dari sahabat Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Hadis ini Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dan Al-Imam Al-Albani menyatakan hadis ini sahih, bahwasanya Rasul SAW bersabda, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa asrafaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai perkara-perkara yang besar dan perkara-perkara yang mulia. Wa yakrahu safsafaha, dan Allah sangat tidak suka perkara-perkara yang remeh. Maka kita perhatikan apa intisari dari hadis ini. Intisari dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang bersemangat dalam mengurusi perkara-perkara besar dalam hidup ini dan perkara-perkara yang mulia. Perkara yang besar dan mulia adalah perkara di mana dia bisa menghambakan dirinya kepada Allah dengan sepenuhnya. Dia bisa melaksanakan seluruh rangkaian syariat itu dengan sempurna. Ini perkara besar dan ini perkara yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia bukan untuk tujuan yang lain melainkan hanya untuk ibadah. Maka bagaimana ibadah ini bisa terrealisasi? Maka begitulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat suka hamba-hamba yang mengurusi urusan-urusan ini.
Maka kita perhatikan para sahabat Nabi, ketika mereka tidak memiliki harta, tapi mereka memiliki semangat untuk bersedekah, maka mereka berharap agar mereka bisa bersedekah, sehingga mereka mendatangi Nabi dalam hadis yang lain, yaitu dengan kalimat, ya Rasulullah, zahaba ahlad dusur bil ujur, ya Rasulullah, surga sudah diborong oleh orang-orang kaya, mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Artinya apa? Mereka punya semangat untuk bersedekah. Kemudian ada sahabat yang dalam kondisi cacat fisiknya meminta kepada Rasul agar bisa diikutsertakan dalam jihad, padahal mereka sudah boleh tidak ikut berjihad, tapi ada semangat. Begitu pula sahabat-sahabat ketika dimotivasi dengan ibadah haji dan umrah, maka mereka berlomba-lomba. Subhanallah, semangat-semangat inilah yang menjadikan mereka menjadi orang-orang yang mulia. Kemudian kita perhatikan, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis tadi juga menyebutkan, Allah sangat tidak suka orang-orang yang sibuk dengan perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang itu akan melemahkan semangat. Ada di antara kaum muslimin hari ini berbagai macam hujah, berbagai macam alasan terucap dari lisan-lisan mereka, seolah-olah alasan itu membenarkan atas apa yang mereka lakukan. Apa di antaranya? Ketika ditanyakan misalnya, kenapa Anda tidak sholat ke masjid? Maka alasannya, ada mungkin memberikan alasan pakaian saya kotor, ada yang memberikan alasan masjid terlalu jauh, ada yang memberikan alasan, ya dengan berbagai macam alasan. Ala kulli hal, mereka berharap agar mereka benar, hujah mereka itu membenarkan mereka untuk tidak sholat di masjid. Kalau kita perhatikan, ya, satu contoh kasus ini, ya, sebelum kita angkat kasus haji dan umrah, kita perhatikan sahabat Abdullah bin Umi Maktum dalam hadis yang masyhur, beliau mengadu kepada Rasul menceritakan tentang kronologis apa yang terjadi pada dirinya. Kondisinya buta, kondisinya jauh rumahnya, kondisinya juga tidak ada yang memampahnya ke masjid. Kemudian sahabat ini meminta rukhsah, keringanan kepada Nabi, bolehkah dia sholat di rumah? Maka Rasul mengatakan, awal mula Rasul mengatakan, boleh, Anda boleh silakan sholat Anda di rumah dengan sekian macam hujah. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada sahabat ini, hal sami'tumun nida, apakah azan itu terdengar olehmu di tempat kediamanmu? Maka sahabat ini mengatakan, bala ya Rasulullah, aku mendengarnya ya Rasulullah. Kemudian Rasul mengatakan, kalau begitu datangi. Maka kita perhatikan, apakah sahabat Abdullah bin Maktum dengan sekian banyak alasannya ini terakhir dia tidak melaksanakan sholat berjamaah? Tidak, ternyata dia tetap bersemangat. Maka begitu pula dengan ibadah haji dan umrah. Terkadang ada di antara kaum muslimin memiliki alasan, ya saya sudah umrah bulan yang lalu, tahun yang lalu, mungkin tahun ini saya berhenti dulu. Ada yang mungkin beralasan saya tidak ada kemampuan. Maka subhanallah, di sini kami ingin mengingatkan kepada seluruh kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Kita memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala fa'alul lima yurid, maha berkehendak apa yang dia inginkan. Sami'un alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala di saat menetapkan syariat-syariatnya kepada hamba-hambanya, syariat-syariat ini bukan hanya khusus untuk golongan-golongan tertentu. Ya, artinya tidak ada di dalam Islam itu syariat-syariat yang eksklusif hanya untuk golongan tertentu, kemudian golongan yang lain tidak layak dapat mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan syariat itu. Tidak ada, seluruhnya berkewajiban. Seluruhnya berkewajiban, seluruhnya memiliki kesempatan, seluruhnya memiliki peluang untuk melaksanakan ibadah itu. Hanya tinggal satu yang harus kita perhatikan, yaitu adakah semangat di dalam hati kita. Ketika ada semangat, insya Allah orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Orang lain mampu, kenapa saya tidak mampu? Kalau kita perhatikan, ya, kalau kita perhatikan bagaimana kondisi mereka-mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai di tanah haram, ya, mereka bisa menunaikan ibadah haji dan umrah, tidak seluruhnya adalah orang-orang yang memiliki kekayaan. Tidak semuanya orang-orang memiliki kesehatan. Bahkan ada di antara mereka yang dalam kondisi sebelumnya fakir. Tapi mengapa mereka bisa menunaikan ibadah haji dan umrah? Jawabannya adalah mereka punya Allah yang maha kaya. Kalau mereka memiliki Allah yang maha kaya, bukankah Allah mereka juga Allah kita? Bukankah Rabb mereka juga Rabb kita?
Bukankah kita berdoa dengan doa yang sama dengan doa-doa mereka? Maka tinggal kita perhatikan di dalam hati kita, adakah semangat itu dalam jiwa kita, atau semangat itu telah memudar sedikit demi sedikit. Waliyadzubillah, kita berdoa kepada Allah. Oleh karena kita perhatikan, ada satu doa yang Rasul ajarkan kepada para sahabat untuk kita baca setiap pagi dan sore, yaitu doa agar tetap diberikan semangat. Itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Kita perhatikan di penggalan kalimat a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan sifat malas. Artinya kita harus memiliki semangat, memiliki himmah, memiliki motivasi yang tinggi. Kalau kita memiliki keinginan untuk menunaikan satu amalan, maka kita akan berusaha dengan sekuat tenaga agar amalan itu bisa kita laksanakan dengan sempurna. Jika kita memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, maka kita harus bersemangat untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Kemudian kita bisa memulainya dengan cara menabung. Kemudian setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Allah akan memudahkan segala macam apa yang kita inginkan. Ketika niat kita benar, maka ketahuilah, satu wasiat Rasul kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Rasul kepada sahabat ini? Ya gulam, wa'alimuka kalimat. Wahai gulam, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jaga Allah, maka Allah akan selalu ada bersamamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta perlindungan, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bersemangatlah kita dalam berdoa kepada Allah. Ikhtiar kita, ikhtiar yang syar'i, kemudian hasil nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menentukan, insyaallah. Berapa banyak orang-orang yang berangkat umrah dalam kondisi mereka fakir. Berapa banyak orang-orang yang berangkat haji dalam kondisi mereka sakit. Bahkan ada salah seorang jamaah yang dia diponis oleh bagian kesehatan untuk tidak boleh berangkat karena kondisinya sakit. Tapi karena semangatnya yang tinggi, ya, orang jamaah ini sudah uzur usianya, sudah sekitar 60-70 tahun. Dan pihak kesehatan tidak mungkin mengizinkan dia berangkat dengan kondisi sakit seperti itu. Tapi semangatnya yang kuat, dan dia mengatakan karena dia ini tokoh di masyarakatnya, dia berkata, hari ini kalian memponis saya sakit, bagaimana kalau nanti Allah menyiapkan saya di tanah haram? Bagaimana di sana nanti Allah menyembuhkan penyakit saya di tanah haram? Maka kita perhatikan, karena desakan berbagai macam kalangan, keluarganya juga meminta kepada pihak kesehatan agar dia diberangkatkan. Maka subhanallah dia diberangkatkan, dan qadarullah sampai di tanah haram. Seluruh rangkaian ibadah haji sempurna dilaksanakan, dan ternyata Allah menakdirkan dia wafat tidak di tanah haram, tapi dia wafat ketika dia kembali dari ibadah haji. Subhanallah, kita perhatikan. Maka istita'ah di sini bukan harta, bukan sekedar harta. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan man istata'a ilaihi sabila, ya, barang siapa kewajiban haji itu kepada orang-orang yang memiliki kemampuan, bukan harta. Jangan semata-mata kita pahami ini harta. Jadi seolah-olah orang miskin itu tidak boleh haji, seolah-olah orang-orang yang fakir itu tidak boleh haji, tidak boleh umrah. Lah, sekali lagi tidak. Maka siapapun punya kesempatan. Kita punya Allah yang Maha Kaya. Berdoalah, faltazim bid-du'a. Maka bersemangatlah kita dalam berdoa. Ada orang yang setiap malam dia berdoa, ya Allah, umrahkanlah ya Allah, hajikanlah ya Allah. Maka Allah mengijabahi doanya. Allah mendatangkan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Hanya yang jadi persoalan hari ini adalah apakah semangat itu masih tersimpan di dalam hati atau sudah hilang. Kalau masih semangat, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan berbagai macam apa yang kita inginkan, insyaallah biidznillah. Siap. Dan karena masalah ini juga adalah masalah yang umum saja di hati mungkin pemirsa atau umat muslim lain, ya kan. Ketika dia sadar, ya kan, oh, dia cuma karyawan pabrik, gajinya sudah cukup untuk hidup, untuk makan keluarganya. Ya sudahlah, umroh dan haji hanya untuk orang yang mampu, rata-rata seperti itu perpikirannya. Dan mereka menafikan kalau kemampuan Allah, ya. Rezeki itu bisa datang dari mana saja. Gitu. Baik. Dan
insya Allah nanti kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya kali Ustaz ya. Kita akan break sejenak, dan pemirsa Faisal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana karena nanti insya Allah kita akan kembali lagi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui line SMS maupun line WhatsApp di nomor 0819 0638 9291. Saya ulangi, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui line telepon maupun line SMS di nomor 0819 0638 9291. Dan pemirsa Faisal TV yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana karena program Perjalanan Islam akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Faisal TV. Umroh promo di bulan November 2019. Insya Allah akan berangkat tanggal 18 November 2019. Pesawat Saudi Airlines landing Jeddah, Hotel Bintang 3 dengan harga Rp25.500.000. Umroh promo akhir tahun. Insya Allah akan berangkat tanggal 7 Desember 2019. Pesawat Saudi Airlines landing Jeddah, Hotel Bintang 3 dengan harga Rp23.500.000. Umroh reguler akhir tahun, insya Allah akan berangkat tanggal 22 dan 23 Desember 2019. Pesawat Saudi Airlines landing Jeddah, Hotel Bintang 3 dengan harga Rp26 juta. Umroh tanggal 27 dan 28 Desember 2019 dengan pesawat Saudi Airlines landing Madinah, Hotel Bintang 3 dengan harga Rp27 juta. Umroh plus wisata halal Turki insya Allah tanggal 22 Desember 2019. Pesawat Saudi Airlines, Hotel Bintang 4 dan 5 dengan harga Rp45 juta sudah termasuk handling dan perlengkapan. Paket wisata halal Turki, pemberangkatan ada di bulan Oktober, November, Desember 2019 dan Januari 2020. Pesawat Turkish Airlines, Hotel Bintang 4 dengan harga Rp18 juta. Paket wisata halal 3 negara Pakso, pemberangkatan tanggal 25 Desember 2019 dengan pesawat Oman Air, Hotel Bintang 4 dan 5 dengan harga Rp36.500.000. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya seorang hamba telah aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan dia tidak menghadiri undanganku untuk berhaji, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalangi dari kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Alhamdulillah, Faisal TV menyelenggarakan keberangkatan ibadah haji setiap tahun. Tersedia paket ekonomis haji khusus dengan harga $14.000. Pesawat Saudi Airlines, Hotel Makkah sesuai dengan sistem Furoda, Hotel Madinah, Al-Zaha atau Nuzul Royal Inn, Armina, tenda sesuai dengan sistem Furoda. Paket VIP Bintang 5 Haji Furoda dengan harga $20.000 dengan pesawat Saudi Airlines, hotel di Mekah, Swiss Hotel Al-Maqam, hotel di Madinah, Frontel Al-Harithiyah, transit Bruj Talal, Armina, tenda VIP, bersama pembimbing para asatidz yang bermanhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, Ustadz Salim Mukhtar LCMA, Ustadz Azhar Khalid bin Saif LCMA, Ustadz Abdul Aziz Alwini LC. Untuk pemesanan dan info lebih lengkap, segera hubungi di 0812 90 30 20 98, di 0857
71111197 dan di 0822 88777175 atau datang langsung ke kantor kami yang beralamat di Gedung Geraha Mawaddah, Jalan Swadaya 1, nomor 59, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pemirsa Wesal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama kami dalam program Perjalanan Islam yang dipersembahkan oleh Wesal Travel. Dan alhamdulillah pemirsa Wesal TV, tadi kita sudah dengarkan pemaparan dari Ustadz Muhammad Abu Usama di segmen pertama kita tadi tentang motivasi, bagaimana kita menghadirkan motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Dan kenapa kita angkat materi motivasi untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, ya Ustaz ya? Karena kan ibadah ini adalah termasuk ibadah yang cukup mahal, Ustaz. Iya. Dan ada beberapa tahapan yang administrasi yang harus ditempuh gitu. Iya. Tidak kalau sholat kan kita tinggal wudu terus kita berangkat ke masjid, ya kan? Iya. Sholatlah kita, sedangkan untuk ibadah haji dan umroh kita harus mengurus paspor, terus dokumen-dokumen untuk keberangkatan. Ustaz, banyak dari kaum muslim ya di rumah maupun dimanapun berada itu yang sudah pesimis duluan, Ustaz, dengan agenda yang seperti itu. Mungkin bagi mereka ya sudahlah ya kan, ini berat, ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar mampu dan mampu secara fisik maupun mampu secara ekonomi kan. Tapi bagaimana nih saat ini untuk menimbulkan menghadirkan motivasi, kalau ya udahlah ya kan, walaupun antum tidak berpenghasilan bulanan, insya Allah antum punya kesempatan untuk pergi haji maupun umroh. Ya, baik. Kita perhatikan ada salah seorang ulama di Syam ya. Cerita tentang ini saya yakin hampir semua kita tahu dan pernah mendengarnya. Dia berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqni kama tarzuqul buqat. Ya Allah, berikanlah kepadaku rezeki sebagaimana Engkau berikan rezeki kepada buqat. Burung buqat itu adalah anak daripada burung gagak. Kita perhatikan, subhanallah, cerita tentang buqat ini sudah kita pahami, yaitu di saat dia menetas, dia ditinggalkan oleh induknya. Kemudian dari mana dia mendapatkan rezeki? Ternyata dari tubuhnya mengeluarkan bau-bauan yang merangsang serangga-serangga yang ada di sekitarnya untuk merapat. Dari situlah dia mendapatkan rezeki. Kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah, pemirsa Wesal TV yang dimanapun berada. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kita doakan. Allah Maha mengetahui kondisi kita. Allah Maha adil kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita untuk berdoa. Berdoa, ud'uni. Berdoalah kamu kepadaku, astajib lakum. Maka aku akan mengabulkan apa yang kamu minta. Terkadang di dalam hati kita ada keraguan. Nah, keraguan inilah yang menjadikan kenapa doa-doa kita itu tidak terijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dzanni 'abdi. Aku tergantung bagaimana prasangka-prasangka hambaku. In dzanni li khairan fa khairan lahu. Kalau dia berprasangka baik, maka kebaikan akan dia dapatkan. Masalahnya hari ini kita berdoa sudah ada dzan di hati itu, nggak mungkin. Nah, jadinya menjadi tidak mungkin.
Ada dzon di hatinya ketika dia berdoa kepada Allah, tidak mungkin saya bisa umrah, tidak mungkin saya bisa haji. Maka seharusnya seorang hamba Allah ketika dia berdoa kepada Allah, maka tanamkan di dalam hati sekuat tenaga, sekuat apa yang dia inginkan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan apa yang dia minta. Maka ini yang harus ada. Maka tadi kita sebutkan kenapa himmah ini penting. Karena himmah dalam berdoa ini satu hal yang mahal. Oleh karena kenapa orang-orang munafik, mereka orang-orang yang malas dalam berdoa. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka berprasangka buruk kepada Allah. Artinya apa? Berprasangka buruk Allah tidak mengabulkan doa mereka. Berprasangka buruk salat-salat mereka tidak diterima oleh Allah. Berprasangka buruk infak mereka tidak diterima oleh Allah. Oleh karena mereka melakukan segala macam ibadah dengan penuh kemalasan. Maka seorang muslim tidak boleh seperti itu. Dia harus yakin. Maka dalam satu hadis dalam riwayat Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah, Rasul mengatakan, la yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billahi ta'ala. Tidak boleh salah seorang di antara kamu mati melainkan dia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu khutbah di Mekah beberapa waktu lalu, ketika kita bersama jemaah umrah, ya Syekh Mahir Al-Mu'akili itu ketika beliau menjadi khatib, beliau mengangkat hadis ini luar biasa. Apa yang dia katakan? Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita berdoa kepada Allah, maka harus ada baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa banyak orang-orang yang doa-doa mereka itu dijabahi oleh Allah sementara mereka fakir. Ya, di rombongan umrah kita kemarin itu subhanallah ada di antara mereka itu yang dia sampai berdinang air mata, dia bercerita kepada saya secara pribadi, Ustaz, Masya Allah saya enggak menyangka saya bisa berada di tanah suci bersama Ustaz, subhanallah. Jadi kita perhatikan kenapa doa-doa mereka itu mustajab, padahal mereka tidak memiliki harta. Jadi istijabah doa tidak ada kaitan dengan harta, tidak ada kaitan dengan apapun yang ada bersama kita. Yang kaitan terkuatnya adalah apa yang ada di dalam hati kita. Adakah semangat dalam kita berdoa, adakah kita berbaik sangka kepada Allah? Ini harus ditanamkan. Maka jangan sampai kita menyepelekan urusan hati-hati kita dalam urusan semangat dalam berdoa dan meminta sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, dan apa nih Ustaz yang perlu kita perhatikan? Berarti kan kita harus berhati-hati sekali dengan hati kita, bagaimana kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti kita harus menyingkirkan apa yang fakta yang ada pada diri kita, entah itu penghasilan kecil atau apa. Tetap optimis kalau insya Allah Allah akan mudahkan jika kita inginkan itu ya Ustaz. Iya, begitu. Dan Ustaz, alhamdulillah kita ada pertanyaan dari pemirsa Wasal TV di rumah. Yang akan saya bacakan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah di Semarang. Mau tanya Ustaz, saya sering lihat orang-orang yang melaksanakan umroh, kemudian mereka melaksanakan kegiatan diiringi dengan foto, terus dia pamerkan ke teman-temannya atau di-share ke teman-temannya di status. Nah, apakah tindakan seperti ini termasuk riya, dan apakah misalnya kita tidak niatkan riya, kita dokumentasikan tiba-tiba itu tersebar, apakah pahalanya hilang atau bagaimana? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, sekampung sama antum di Aceh. Oke, Assalamualaikum Ustaz, dari Adi di Aceh. Oke, ketika kita mampu untuk umroh untuk kesekian kalinya dalam tahun yang sama, kemudian kita terkendala dengan peraturan negara yang melarang kita umroh pada tahun yang sama, yaitu bagaimana pandangan syariat? Apakah kita termasuk kategori pelanggar syariat? Terus peraturan negara itu sendiri bagaimana? Apakah melanggar syariat? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Oh, mungkin yang dimaksud adalah visa progresif. Iya. Oke, Ustaz. Tafadhol Ustaz, yang mau jawab. Iya, berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya barakallahu fiik kepada yang hamba Allah tadi yang berada di Semarang, ya. Pertanyaan yang baik sekali, dan para ulama telah memberikan pelajaran berharga kepada kita, terutama kepada para jamaah haji dan umrah, untuk benar-benar menjaga ibadah mereka sampai selesai, dan ibadah ini benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa atimul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Jadi
Jangan kita terlalu terburu-buru memvonis seseorang ketika dia mungkin foto untuk dokumentasi ke keluarga, atau mungkin foto untuk dia umbar di sosial media atau lain sebagainya. Lantas kita mengatakan bahwa dia telah ria, dia telah hilang keikhlasan, maka ini subhanallah, ini terlalu gegabah kita menuduh sesuatu yang itu tersembunyi di dalam hati. Ya. Jika sesuatu itu nampak, maka kita hanya menghukumi sesuatu yang nampak. Maka para ulama memberikan kehati-hatian, jangan sampai kita asyik dengan urusan-urusan foto, gitu ya, urusan-urusan foto, urusan-urusan ini sebuah pelajaran. Akan tapi kita tidak boleh memvonis orang yang foto itu orang yang tidak ikhlas atau orang yang ria, karena tidak ada kaitan, sebenarnya tidak ada kaitan, ya, tidak ada kaitan sama sekali, karena urusan hati. Ala kulli hal, di sini kami mewasiatkan kepada kami pribadi dan kepada seluruh calon jamaah haji dan umroh yang akan berangkat, hendaklah kita berhati-hati, hendaklah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Berbicara tentang keikhlasan, maka ada 3 tahapan ikhlas yang harus kita perhatikan. Ada 3 fase ikhlas, ada 3 tempat di mana kita harus menjaga amalan kita. Jadi menjaga amalan itu bukan hanya ketika amalan itu berlangsung, tapi kita memulainya dari sebelum beramal. Pastikan sebelum beramal kita melaksanakannya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Kemudian yang kedua, ketika amalan itu sedang kita kerjakan. Di fase yang pertama ini hampir seluruh kita mampu melaksanakannya. Artinya bisa memurnikan niat hanya untuk Allah. Di fase yang kedua, ketika amalan itu sedang berlangsung, apalagi ibadah haji dan umroh, ini amalan yang durasinya panjang. Ya, durasinya berhari-hari. Kalau haji itu kan sampai berhari-hari. Kalau umroh hanya tinggal beberapa hari saja. Atau kalau umrohnya hanya 2 jam, 3 jam selesai. Tapi selama kita berada di tanah suci, itu bisa berhari-hari. Maka bagaimana kita menjaga ikhlas di fase yang kedua ini? Maka satu persatu mulai berguguran. Kemudian di fase yang terakhir ini yang menjadi fase inti, yaitu kita menjaga keikhlasan ketika amalan itu sudah selesai kita kerjakan. Maka saya wasiatkan kepada seluruh calon jamaah haji dan umroh ataupun yang sudah melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka hendaknya ketika kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka kita jaga, jangan sampai keikhlasan yang sudah kita jaga di tanah haram, di tanah suci itu terkotori. Terkotori mungkin bisa jadi dengan kita menceritakan. Terkotori juga mungkin bisa jadi kita merasa bangga, merasa sudah lebih baik daripada si fulan. Ini tidak boleh. Karena sifat-sifat seperti ini sifat-sifat yang bisa merusak amalan. Amalan yang kecil bisa besar di sisi Allah pahalanya karena niatnya benar. Amalan yang besar bisa hilang pahalanya karena niatnya juga tidak benar, niatnya salah. Maka ini mungkin yang menjadi perhatian bagi kita agar diperhatikan. Jadi saya mewasiatkan untuk tidak mudah memvonis orang lain dengan vonis ria ataupun vonis tidak ikhlas karena foto-foto itu. Tapi bagi orang yang ibadah haji dan umroh yang dia mungkin selfie, foto dan sebagainya, maka kita wasiatkan juga agar tidak menyibukkan diri dengan itu, karena kita berangkat ke sana bukan untuk selfie, tapi berangkat ke sana kita untuk menunaikan ibadah kepada Allah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua berkaitan dengan visa progresif mungkin ya yang ditanyakan itu. Ya alhamdulillah untuk peraturan 2019 ini ya, per September kemarin dari kerajaan Saudi sudah menghapus kebijakan visa progresif ya. Nah, jadi ini merupakan sebuah kabar gembira bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk mempersiapkan diri. Watazawwadu, ya, berbekalah. Tapi kita perlu ingat, bekal yang paling khair, yang paling baik bukan harta, sekali lagi, tapi watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah dari sekarang, ya, karena sebaik-baik bekal kata Allah adalah bekal takwa. Pupuk amal soleh sebanyak-banyaknya mulai hari ini, mulai saat ini. Kemudian kita berdoa kepada Allah, karena Allah telah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikannya jalan keluar. Kalau Anda kesusahan dalam menunaikan ibadah haji dengan sekian tahun masa antri, dengan kalau haji plus mungkin lebih besar dananya, ya, apalagi hari ini kalau haji yang furoda bisa $14.000 ya.
Iya, bisa 16 ribu dolar yang harga terendah itu kalau dirupiahkan mungkin 200 juta ya. Subhanallah. Wah, saya tidak ada uang. Yakinkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bukan hanya itu, Allah menyebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Harus yakin dengan ayat ini. Maka modal utamanya setelah kita berbekal yang lain, maka Allah menyebutkan fa inna khairaz zadi taqwa. Berkaitan dengan peraturan pemerintah, peraturan progresif ini, apakah itu bertentangan dengan Islam? Maka sesuatu yang membawa maslahat bagi kehidupan kaum muslimin, maka hal ini tentunya tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri. Terlebih pemerintah kita, pemerintah Saudi, ya, kita perhatikan pemerintah Saudi Arabia dalam hal ini, ya tentunya ada latar belakang mereka membuat kebijakan progresif itu. Ya, boleh jadi mungkin ada perubahan politik di Saudi, boleh jadi mungkin ada kebijakan lain yang kita tidak tahu. Maka kita berbaik sangka saja kepada Allah, ya, bahwasanya urusan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki niat untuk ibadah haji dan umrah, ya, terkait dengan peraturan pemerintah masa antri sekian, saya kira ini bukan jadi hal yang bertentangan dengan Islam, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin ibadah haji di tahun ini juga, maka ingat konsepnya, kuncinya tazawwadu, berbekal dari sekarang, nabung uang dari sekarang. Kemudian tapi perlu ingat, sebaik-baik bekalnya bukan harta, tapi khairuz-zadi taqwa, yaitu bekalnya adalah bekal takwa. Allah akan memudahkan segala macam urusan kita, insyaallah. Amin, insyaallah. Ya. Baik, dan alhamdulillah juga Ustaz, ya. Ustaz membimbing umroh juga nanti di tanggal 18 November bersama rombongan dari Wesal TV. Insyaallah. Masih ada nggak Ustaz nih kursinya, ya kan? Saya dengar masih tersisa 2 lagi nih, pemirsa di rumah. Jika Anda ingin niat untuk memberangkatkan diri Anda untuk umroh, alhamdulillah Ustadz Muhammad Abu Usama memimpin rombongan untuk di tanggal 18 November, dan itu masih tersisa 2 kursi lagi. Ayo segera niatkan diri Anda untuk berangkat umroh. Dan alhamdulillah, ya kan, ada harga untuk jamaah Sumatera itu ada kemudahan, Ustaz, ya. Insyaallah. Itu bisa berangkat bareng dari Medan, Jakarta, pulang pergi, ya. Alhamdulillah, dengan harga khusus. Silakan hubungi kontak customer service kami yang ada di layar kaca Anda nanti. Dan pemirsa di rumah, nantikan promo-promo umroh kami. Kunjungi situs kami di wesaltravel.id untuk melihat promo-promo apa saja yang sedang berlangsung di website kami. Dan Ustaz, saya ada pertanyaan, bagaimana Ustaz kedudukan antara umroh kepada haji? Apakah sebelum haji kita diwajibkan umroh dulu, ataukah ketika, dan apakah ketika kita sudah haji, ya udahlah, ya kan, nggak ada kewajiban lagi untuk umroh atau haji selanjutnya, gitu, Ustaz? Iya. Dalam satu hadis yang sahih, ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasul bersabda, ya, al-umratu ilal umrah kafaratu lima bainahuma. Jadi satu umrah dengan umrah berikutnya itu menghapus dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur laisa jazaohu ilal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasnya melainkan adalah surga. Maka kita perhatikan kaitannya antara ibadah haji dan umroh. Ada sebahagian masyarakat kita, ya, mengatakan bahwa tidak boleh umroh kalau belum haji, atau tidak boleh dulu kita mendaftar umroh sementara kita belum menunaikan ibadah haji. Perlu kita ingatkan bahwa jumhur ulama sepakat bahwa hukum daripada haji dan umroh ini hukumnya sama-sama fardu ain, tapi sekali dalam seumur hidup. Ini fardu ain bagi seluruhnya, ya. Ini sekali dalam seumur hidup. Sepakat. Jadi bukan fardu kifayah. Jadi bukan berarti kalau sudah sebagian yang haji, saya tidak perlu haji lagi. Tidak perlu kita ingatkan, rukun Islam itu ada 5 terbangunnya. Bunyal Islamu ala khamsin. Jadi kelima-limanya seorang hamba Allah, seorang muslim harus berusaha agar dia mampu melaksanakan 5-limanya dengan sempurna. Dimulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, sampai dia menunaikan ibadah haji.
Lantas bagaimana? Kenapa umrah tidak disebutkan di dalam rukun Islam ini? Bukan tidak disebutkan, dalam riwayat yang lain disebutkan. Ya, rukun Islam itu disebutkan ada lafaz umrah. Artinya apa? Ketika lafaz umrah tidak disebutkan, maka orang yang haji, ya selain haji ifrad, ya dia akan melaksanakan umrah terlebih dahulu. Makanya haji dengan umrah tidak tersebutkan. Maka kaum muslimin rahimakumullah, maka tidak benar ya yang mengatakan bahwa tidak boleh umrah bagi yang belum menunaikan ibadah haji. Apalagi kalau kita perhatikan masa antri kita di Indonesia ini sampai 20 tahun, bahkan ada yang lebih daripada itu masa antrinya. Lantas bagaimana kerinduan kita untuk menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini harus dipenuhi ya. Ketika kita belum mampu melaksanakan ibadah haji karena berkaitan dengan waktu, ya kita melaksanakan umrah dulu. Atau mungkin kita bisa mensiasati, kita daftar dulu haji ya dengan masa antri yang sekian tahun, kemudian ketika ada rezeki kita menunaikan ibadah umrah dahulu. Banyak jamaah-jamaah haji yang karena sambil menunggu masa antri dia berangkat umrah dulu, berkonsultasi kepada kita, Ustaz bolehkah saya berangkat umroh dulu sementara saya masa antri haji saya masih lama? Boleh, silahkan, tafadhol ya, karena mengunjungi Baitullah ya, beribadah di tanah haram itu fadilahnya besar sekali ya, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis ya. Kalau langkah kaki kita saja ke masjid yang ada di rumah kita itu dihitung satu pahala, ditinggikan satu derajat, dihapus satu kesalahan, lantas bagaimana langkah kaki kita dari rumah kita dihitung sampai ke tanah suci, sampai ke Masjidil Haram. Jadi hitungan langkahnya itu dari rumah kita sampai kita menginjakkan kaki kita di Masjidil Haram, berapa langkah itu kalau dihitung? Maka sekiranya manusia tahu kebaikan, maka dia akan berlomba-lomba. Maka sering kita sampaikan kepada para jamaah, coba Bapak Ibu sekalian, biaya umrah yang hanya 26 atau 23, 24 juta ini dibandingkan pahala yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada kita, sebanding tidak sebanding uangnya. Nah, sangat pahala-pahala besar sekali ya, ditambah lagi dengan yang lain, amalan yang lain. Maka kesimpulannya dari apa yang dinyatakan tadi yang kedua ya, jadi tidak tepat ya kalau dikatakan bahwa orang yang belum haji tidak boleh umroh ya, ini tidak tepat. Jadi boleh, silahkan Anda umroh ya, kemudian ketika ada rezeki Anda menabung, kemudian kita berdoa kepada Allah agar disegerakan kita menunaikan ibadah haji dan ke tanah suci. Boleh jadi nanti Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki dari hal yang tidak pernah kita duga, sehingga kita bisa masalah haji froda tahun ini juga insyaallah biidznillah. Insyaallah. Dan Ustaz, kan untuk ibadah haji ini kan Rasulullah hanya mencontohkan sekali. Iya. Ya Ustaz ya. Lantas apakah bisa seorang muslim itu melaksanakan haji lebih dari satu kali? Iya. Gitu. Bagi seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah haji lebih daripada satu kali boleh secara hukum syar'i boleh, dia boleh melaksanakan ibadah haji satu kali, dua kali, tiga kali, tidak jadi masalah. Lah bahasa karena ini amalan. Kemudian jangan dikaitkan dengan amalan yang lain. Ya, amalan itu amalan yang terpisah. Mananya apa? Terkadang kita mengkaitkan, kan baiknya kan uang haji itu digunakan untuk sedekah, untuk anak yatim, fakir miskin. Perlu kita ingatkan, haji ini amalan sendiri, sedekah anak yatim ini amalan sendiri. Maka orang yang mabrur, hajinya mabrur, maka setelah dia menunaikan ibadah haji, maka bertambah kebaikan-kebaikan setelah haji, bertambah baik sedekahnya, bertambah baik salatnya, bertambah baik interaksi sosialnya, bertambah baik seluruh urusan-urusan kemasyarakatan, bahkan urusan dengan Allah bertambah baik. Ini mabrur namanya. Maka kalau ada orang yang ibadah haji sampai berapa kali, 3 kali, 2 kali, 3, sampai sebanyak-banyak yang dia lakukan, ternyata ini tidak ada perubahan, maka ini satu indikasi hajinya tidak mabrur. Maka sebanyak apapun yang dilakukan ini tidak membawa manfaat. Maka hendaknya seorang muslim ketika haji itu perhatikan baik-baik. Hendaknya dia ada aplikasi setelah dia melaksanakan ibadah haji itu. Nah, jadi boleh dia menunaikan ibadah haji 1, 2, 3 kali secara hukum syar'i boleh, tidak mengapa. Ya, begitu pula dengan umrah, dia boleh berangkat umrah ya 1 bulan sekali. Bahkan saya pernah berjumpa dengan salah seorang di bandara itu, dia pergi ke tanah suci itu hanya untuk umrah, setelah itu dia pulang lagi. Subhanallah. Saya katakan, Bapak berapa hari di sini? Saya cuma 3 hari Pak Ustaz.
Saya berangkat kemarin sampai umrah selesai masih balik ke Jakarta. Subhanallah. Sebegitu semangatnya untuk ibadah umrah. Ya, subhanallah. Baik, itu kan bagi yang melakukan ibadahnya. Lantas bagaimana? Karena kan kita tidak bisa terhindar dari sikap nyinyir orang lain ini, Ustaz. Pasti ada aja kan yang nyinyir. Wah, si fulan haji berkali-kali daripada dia pakai uangnya untuk berhaji, lebih baik dia gunakan untuk kepentingan keumatan yang lain. Nah, itu bagaimana Ustaz pada ketika untuk yang si nyinyirers ini? Ya, hendaknya bagi kita yang melihat ada hamba Allah yang Allah berikan rezeki, dia bisa beribadah kepada Allah, hendaknya kita hasad kita itu hasad yang terpuji. Karena Rasul mengatakan la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Apa dua hal itu? Dua hal diantaranya adalah orang yang Allah berikan rezeki berupa harta, kemudian dengan hartanya dia habiskan untuk ketaatan kepada Allah. Baik dia sedekahkan, baik dia gunakan untuk ibadah ke tanah suci, baik dia gunakan untuk, artinya harta itu dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melihat hamba Allah seperti ini, dia bisa menunaikan ibadah umrah setiap bulan, dia bisa menunaikan ibadah haji setiap tahun, maka hendaknya kita itu hasad, tapi hasadnya terpuji. Apa ya? Kita berdoa kepada ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan rezeki kepada si fulan yang bisa ibadah haji setiap tahun, yang bisa ibadah umrah setiap bulan, maka mampukan diriku untuk seperti dia ya Allah, atau lebih baik daripada dia. Sampaikan. Jadi jangan sampai nyinyir kita atau hasad kita itu kepada saudara kita itu menjadikan kita berdosa. Ya, jadi itu sekali lagi itu amalan yang terpisah. Jadi maka kepada para jamaah haji dan umroh itu motivasi-motivasi yang disampaikan hendaknya adalah motivasi bagaimana pasca haji. Ya, setelah mereka menunaikan ibadah haji, bagaimana pasca haji itu bisa terrealisasi ketika mereka berada di tanah air. Nah, siap. Dan karena kita sudah di penghujung waktu, ada satu kesimpulan dari materi kita tentang bagaimana membangun motivasi dalam diri setiap muslim untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Iya, betul. Ada satu perkataan ulama dari generasi tabi'in, yaitu Abu Farad Ibnu Jauzi, dalam salah satu kitab beliau mengatakan min tamamil aqli ulul himmah. Di antara tanda sempurnanya akal seseorang itu adalah dia memiliki semangat yang tinggi, semangat yang kuat, ya. Wa man radiya bid-dauni dani, barang siapa yang senang dengan sesuatu yang remeh, yang rendah, maka dia akan hina. Jadi dari perkataan kalimat ini, yang pertama, bait pertama ini, akal kita sehat, ya, jiwa kita sehat, indikasinya adalah semangat kita kuat. Ya, kalau kita masih memiliki semangat yang kuat untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah kita terkategori akal yang sehat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita hilang semangat kita sehingga kita melalaikan ibadah-ibadah yang memiliki fadilah besar, sementara kita sibuk dengan urusan-urusan kecil, bahkan urusan-urusan maksiat, maka waliyadzubillah kita akan mendapatkan kehinaan ini. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan walam ara fi uyubin nasi aiba kanaqsil qadirina ala tamam. Aku tidak melihat aib yang tercela pada diri seorang manusia, seorang hamba, melainkan orang yang mampu berbuat sempurna dia kurangi. Dia mampu beribadah haji tahun ini, artinya apa? Secara harta dia mampu untuk haji furoda, tapi dia kurangi, dia tunda, mungkin 2 tahun depan, 3 tahun depan. Secara finansial dia mampu. Begitu pula secara finansial dia mampu untuk melaksanakan ibadah umrah tahun ini, tapi dia tunda dengan berbagai macam alasan. Jika alasannya dibenarkan, artinya alasannya mungkin ada skala prioritas dalam amalan. Memang amalan dalam Islam ini bukan hanya haji dan umrah, ada skala-skala prioritas yang lain. Tapi di saat yang lebih utama pada saat itu baginya adalah ibadah haji dan umrah, maka hendaknya ini dilakukan, ya. Jadi jangan sampai dia kurangi. Maka semoga ini bisa menjadi motivasi terkhusus buat kami yang menyampaikan, ya. Kalau kita mampu, mengapa kita tidak? Mengapa kita kurangi? Kalau mampu hari ini, mengapa kita harus menundanya besok hari? Maka Rasul mengatakan idza amsayta fala tantajiril sabah. Jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu sampai datangnya waktu sore, waktu pagi. Karena kita tidak pernah tahu.
Ya, jika tahun ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk ibadah haji dengan harta kita dan rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan kita menundanya tahun depan. Kenapa? Karena kita belum tentu Allah berikan rezeki umur di tahun depan. Jika kita mampu melaksanakan ibadah umrah di bulan ini atau bulan depan, jangan tunda di tahun depan. Karena kita belum tentu Allah berikan rezeki umur, kesehatan kepada kita di tahun yang akan datang. Insya Allah kita berdoa kepada Allah semoga kita mendapatkan keberkahan dan keselamatan. Amin. Amin. Apa yang kita lakukan. Amin. Siap, syukron jazakallahu khair. Semoga dari pemaparan tadi bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan syukron jazakumullahu khairan katsiran juga kepada pemirsa Wesal TV yang sudah berkontribusi dan menonton acara kita hari ini. Dan kami mohon maaf jika ada penelpon yang belum sempat bisa terakomodir untuk pertanyaannya. Dan saya Wahyu Septian Harusutro, sebelum saya tutup sejenak kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik pemirsa Wesal TV, saya Wahyu Septian Harisaputra beserta kru yang bertugas, kami minta maaf jika ada kesalahan yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon undur diri dan pamit. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.